Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Musinin dengan NIM 4101 422 181. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek 2 dasar-dasar matematika, yaitu teknik pembuktian dan penarikan kesimpulan. Bahasan soal tentang pembuktian dengan metode pembuktian langsung dan dengan metode induksi matematika. Di sini saya memilih dengan metode pembuktian langsung dan dengan metode induksi matematika. Pembuktian langsung. Pembuktian langsung adalah metode pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari pendefinisian sampai menghasilkan kesimpulan. Gampangnya sih, kalau A maka B, dan kalau B maka C. Nah, untuk menggunakan alur maju, maka pernyataan-pernyataan sebelumnya harus benar. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal pembuktian langsung. Buktikan bahwa jika N bilangan ganjil, maka 7N plus 2 adalah bilangan ganjil. Bukti, misalkan N sama dengan 2A plus 1, dengan N adalah bilangan ganjil, maka 7N plus 2 sama dengan 7 kurung buka 2A plus 1 plus 2. Di sini N-nya diganti 2A plus 1. Karena sudah dimisalkan N sama dengan 2A plus 1. Sama dengan 7 dikali 2A, hasilnya 14A. 7 dikali 1, hasilnya 7, plus 2A. Plus 2A-nya tetap. Sama dengan 14A plus 8 plus 1. Di sini sama ya. 7 plus 2 sama 8 plus 1 itu sama-sama hasilnya 9. Ini saya jadikan 8 plus 1 biar 14 sama 14A sama 8-nya bisa difaktorkan ke 2 nantinya. Sama dengan 2 kurung buka 7A plus 4 kurung tutup plus 1. Misalkan 7A plus 4 sama dengan K. 7A plus 4 yang ini ya. Maka pada akhir persamaan didapatkan 2 kurung buka 7A plus 4 kurung tutup plus 1 menjadi 2K plus 1. 7A plus 4-nya menjadi K. Sudah dimisalkan di sini. Jadi, terbukti bahwa jika N bilangan ganjil, maka 3N plus 2 adalah bilangan ganjil. Selanjutnya, induksi matematika. Induksi matematika digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan untuk setiap bilangan asli. Untuk melakukan pembuktian menggunakan induksi matematika, ada langkah-langkahnya. Untuk mengetahui langkah-langkahnya, kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, buktikan bahwa untuk setiap bilangan N berlaku 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus N sama dengan setengah N kurung buka N plus 1 kurung tutup. Bukti. Misalkan PN adalah sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus N sama dengan setengah N kurung buka N plus 1 kurung tutup. Langkah yang pertama, P1 adalah 1 sama dengan setengah kali 1 dikali kurung buka 1 plus 1 kurung tutup.
di sini rumus yang ini ya. Rumus yang ini N-nya diubah menjadi 1 karena ini P1. 1 sama dengan setengah kali 2. 1 sama dengan 1. Jadi P1 benar karena 1 sama dengan 1 terbukti. Langkah yang kedua, kita asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Berarti jumlah suku pertamanya itu dari 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus K. Ya, sehingga 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus K sama dengan setengah kurung buka K kurung tutup kurung buka K plus 1 kurung tutup. Di sini N-nya diganti K, yang di langkah pertama tadi N, maka yang di sini diganti K. Pernyataan tersebut kita asumsikan atau kita anggap benar. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, buktikan untuk pernyataan N sama dengan K plus 1 juga benar. Kita bisa membuktikannya menggunakan model dari langkah kedua. Karena kita mau N sama dengan K plus 1, maka di ruas kiri kita tambahkan satu suku, yaitu K plus 1. Jadi, 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus K plus kurung buka K plus 1 kurung tutup. Nah, di sini kita tambahin. Yang tadinya hanya sampai K, ini sampai ditambahi 1, yaitu kurung buka K plus 1 kurung tutup. Sama dengan setengah kurung buka K plus 1 kurung tutup kurung buka K plus 1 plus 1. Menjadi 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus K plus kurung buka K plus 1 kurung tutup sama dengan setengah kurung buka K plus 1 kurung tutup kurung buka K plus 2 kurung tutup. Selanjutnya, di langkah kedua, kita diperoleh 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus K sama dengan setengah K kurung buka K plus 1 kurung tutup. Maka 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus K plus kurung buka K plus 1 kurung tutup sama dengan setengah kurung buka K plus 1 kurung tutup kali kurung buka K plus 2 kurung tutup. Menjadi setengah K dikali kurung buka K plus 1 kurung tutup plus kurung buka K plus 1 kurung tutup sama dengan setengah kurung buka K plus 1 kurung tutup dikali kurung buka K plus 2 kurung tutup. Menjadi sama dengan setengah K kali kurung buka K plus 1 kurung tutup plus 2 kurung buka K plus 1 kurung tutup sama dengan setengah kurung buka K plus 1 kurung tutup dikali kurung buka K plus 2 kurung tutup. Selanjutnya, kamu ingat nggak dengan sifat distribusi pada perkalian? Kalau ada kurung buka A plus B, kurung tutup, kurung buka C plus D, kurung tutup, maka bisa menjadi A dikali kurung buka C plus D, kurung tutup, plus B dikali kurung buka C plus D, kurung tutup. Nah, di ruas kiri bisa kita ubah persamaannya menggunakan sifat perkalian distribusi. Misalkannya A sama dengan K, B sama dengan 2, dan kurung buka C plus D, kurung tutup, sama dengan kurung buka K plus 1, kurung tutup. Berarti setengah K plus 2, kurung tutup, dikali kurung buka K plus 1, kurung tutup, sama dengan setengah kurung buka K plus 1, kurung tutup,
dikali kurung buka K plus 2 kurung tutup. Menjadi setengah kurung buka K plus 1 kurung tutup dikali kurung buka K plus 2 kurung tutup sama dengan setengah kurung buka K plus 1 kurung tutup dikali kurung buka K plus 2 kurung tutup. Karena ruas kiri dan kanannya sudah sama, berarti terbukti kalau untuk deret 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus N nilainya sama dengan setengah N kurung buka N plus 1. Pembahasan soal tentang penarikan kesimpulan. Aturan penyimpulan. Yang pertama, modus ponens atau biasa disingkat MT. Premis pertama P maka H, premis kedua P, kesimpulannya jadi H. Yang kedua, modus tollens atau biasa disingkat MT. Premis pertama P maka H, premis kedua negasi H, kesimpulannya jadi negasi P. Yang ketiga, silogisme atau biasa disingkat SII. Premis pertama P maka H, premis kedua H maka R, dan kesimpulannya jadi P maka R. Yang keempat, destruktif silogisme atau biasa disingkat DS. Premis pertama P atau H, premis kedua negasi P, kesimpulannya jadi H. Yang kelima yaitu konstruksi D5 atau biasa disingkat KD. Premis pertama kurung buka P maka H kurung tutup dan kurung buka R maka S. Premis kedua P atau R dan disimpulkan jadi H atau S. Yang keenam, destruktif dilema atau DD atau biasa disingkat DD. Premis pertama kurung buka P maka H kurung tutup dan kurung buka R maka S kurung tutup. Premis kedua negasi H atau negasi S, kesimpulannya jadi negasi P atau negasi R. Aturan penyimpulan selanjutnya yaitu simplikasi atau biasa disingkat SIM. Jika P dan H bisa disimpulkan jadi P. Selanjutnya adisi atau biasa disingkat AD. Jika premisnya P bisa disimpulkan dengan P atau H. Selanjutnya konjungsi atau biasa disingkat cons. Premis pertama P, premis kedua H bisa disimpulkan jadi P dan H. Kita langsung menuju ke contoh soalnya langsung. Contoh soalnya yaitu diketahui premis-premis berikut. Premis pertama, jika dapat tidak makan, maka dapat tidak bertenaga. Premis kedua, jika dapat tidak bertenaga, maka dia lemas. Tentukan kesimpulannya. Misalkan P sama dengan dapat tidak makan, H sama dengan dapat tidak bertenaga, R sama dengan dapat lemas. Maka diperoleh premis 1 sama dengan P maka H. Premis kedua diperoleh H maka R.
Jadi kesimpulannya yaitu P maka R. Jadi dapat disimpulkan jika Dava tidak makan, maka Dava lemas. Sekian tugas proyek kedua dasar-dasar matematika. Kalau ada kata-kata yang salah atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.